Pemuda Jawa Barat mau dibawa kemana menjadi topik diskusi spesial kita pada malam hari ini. Saya masih ditemani oleh Kang Hendra Guntara. Kemudian secara virtual ada Kang Ridwansyah Yusuf dan Profesor Dr. Asep Warlan Yusuf. Dilanjutkan Kang tadi mengenai Panca Muda ya. Betul. Tadi sudah saya paparkan yang pertama, yang kedua kemudian kira-kira pemuda cerdas, pemuda pelopor, pemuda inovator dan pemuda kolaborator. Nah, kira-kira dari dari 5 program unggulan inilah kemudian yang akan menjadi turunan. Saya kira pembahasannya karena dari KNP ini ada sebuah aturan, ada regulasi, maka turunan dari program kerja ini akan kita bahas nanti pada saat terpilih dan akan dibahas bersama-sama dengan seluruh OKP yang berhimpun di KNPI dan DPD Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Jadi nanti turunannya, bahasan-bahasanya akan detail di Rakerda. Kira-kira begitulah. Ya, baik, saya ke Kang Ridwansyah Yusuf. Kang Ridwan. Siap. Ya, Kang Ridwan, bisa lebih dijelaskan lebih detail mengenai konsep dan ide pemuda senyum itu, Kang? Ya, Kang Elis. Jadi saya akan fokus pada program-program yang mampu memberdayakan dan mampu membuat pemuda-pemuda untuk aktif. Jadi dalam proses ini, izin Kang Elis, saya juga ketika ketemu teman-teman OKP atau calon-calon pemilih, itu saya juga mengajak mereka untuk turut berpartisipasi dalam program-program apa saja yang mau dikerjakan. Nah, ada beberapa hal, mungkin dalam konteks COVID, Kang, saya tuh pengen mendorong bagaimana vaksinasi untuk para pemuda di Jawa Barat yang kalau tidak salah kayak sekitar 14 juta, Kang Elis, itu bisa kita percepat gitu. Kita sama-sama memahami bahwa pemuda ini kan mobilitas sangat tinggi, juga interaksinya sangat banyak dan di usia produktif gitu. Jadi menurut saya itu satu program yang mau kita angkat. Yang kedua, saya juga pengen masuk pada wilayah ketahanan pangan atau kedaulatan pangan. Gimana pemuda juga punya peran-peran di pertanian. Kita tidak akan memaksakan semua pemuda untuk bertani, tapi pasti banyak juga pemuda-pemuda yang bisa kita kolaborasikan potensinya dengan lahan-lahan yang mungkin belum digunakan, juga akses keuangan untuk pertanian dan lain-lain. Jadi menurut saya itu satu hal yang mau kita angkat. Yang ketiga, harapan saya banyak ruang untuk kita adu program dan adu gagasan. Ini yang saya ingin coba bangkitkan di KNPI juga ke depan. Pemuda itu kan biasa haus gagasan. Waktu dulu saya kuliah di Belanda, Kang, cerita dikit, itu di Leiden gitu ada di perpustakaan diceritain pendiri bangsa kita tuh debat-debat dengan bangsa-bangsa lain juga gitu ya, tentang kolonialisme, anti kolonialisme. Nah, saya pengen KNP bisa menjadi ruang itu, berdiskusi gimana seperti pembangunan, gimana kita menuntaskan janji kemerdekaan, program seperti apa yang mau kita buat di segala macam bidang. Jadi menurut saya sih hal semacam ini ingin kita angkat. Ya, salah satu mimpi besar saya sebetulnya merevitalisasi sekretariat KNPI yang ada di Jawa Barat atau mungkin juga sebagian di kota kabupaten untuk kita bisa menjadi tempat yang nyaman untuk kita semua. Saya kira space atau ruang adalah sebuah ekspresi juga dan bagaimana kita ingin mencitrakan dan memposisikan diri kita. Kira-kira seperti itu, Kang. Ya, terima kasih Kang Ridwan. Saya ke Prof lagi nih. Prof, tadi kan sudah dijelaskan lebih detail oleh Kang Hendra, Kang Ridwansyah Yusuf kaitannya tentang program-program yang lebih spesifik ya, dengan tagline Kang Hendra Pemuda Gemilang, Kang Yusuf Pemuda Tersenyum ya. Kira-kira sebagai pengamat kebijakan publik nih, ini bisa bermitra nggak dengan pemerintah daerah gitu, program-program mereka ini? Atau ada kesulitan dan tantangan apa yang akhirnya nanti bisa menjadi hambatan bahwa program-program Kang Hendra, Kang Ridwansyah Yusuf ini hanya di atas kertas saja, Prof? Kang Eris, Kang Hendra, dan Kang Ucup, memang hemat saya tidak selalu begitu ya, tidak selalu apa yang dibuat program pemerintah harus dijalankan oleh KNPI. Nanti jangan sampai KNPI ini menjadi salah satu dinas dari pemerintahan begitu. Jadi memang ada beberapa yang mesti dibuat lebih tajam, lebih membangkitkan partisipasi, lebih membangkitkan upaya mereka lebih banyak bergerak, berbuat secara voluntary begitu ya, secara sukarela, ikhlas gitu ya, untuk mengerjakan apa yang mereka butuhkan sendiri. Jadi hemat saya ada 3 karakter memang dalam konteks itu, Kang Eris dan teman-teman sekalian. Yang pertama adalah adanya kepercayaan bahwa pemuda diberi kepercayaan untuk bangkit sendiri, gitu ya, untuk bangkit bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Tidak ada kepercayaan kita dari pemerintah, dari masyarakat luas bahwa pemuda bisa melakukan hal itu. Yang kedua, memang pemuda itu harus lebih independen.
Karena memang takutnya khawatir nih, makanya saya ingin bertanya kepada Pak Yusuf nih, kalau Pak Yusuf terlalu dekat dengan Pak Gubernur dan itu akan nyampe dalam organisasi, aku tidak membedakan gitu ya, mana program pemerintah, mana program pakai KNPI gitu ya, walaupun masing-masing memang punya program yang sejalan begitu. Jadi independensi memang saya juga penting begitu ya. Nah yang ketiga adalah apa yang disebut dengan tanggung jawab gitu ya, bahwa tidak hanya sebatas apa yang dikerjakan itu seolah-olah itu menjelaskan program gitu ya. Bertanggung jawab pun juga terhadap sesuatu yang memang belum dikerjakan oleh pemerintah, belum dikerjakan oleh masyarakat luas, pengusaha atau dunia akademisi gitu ya, kalau LSM. Nah, pemuda memang bisa hadir mengisi itu, kosongan itu, bertanggung jawab untuk itu. Contoh yang paling konkret, Kang, yang memang ini menjadi persoalan yang sangat serius. Ketika Kang Yusuf tadi menyebutkan ada peristiwa COVID misalnya, nah kita kan masih melihat bahwa yang dikerjakan pemerintah itu sebetulnya ya formal gitu ya, legitimasi formal yang disampaikan oleh masyarakat atau oleh pemerintah kepada masyarakat. Ada regulasi ini, mesti ada vaksinasi, mesti ada 5M, mesti ada 3T, semuanya konsep-konsep pemerintahan. Yang belum terisi adalah bagaimana membangkitkan kesukaraan masyarakat gitu ya. Dan itu belum tergarap serius begitu ya. Kepedulian, solidaritas, gitu ya, pertanggungjawaban itu belum digarap dengan serius. Nah, mungkin pemuda bisa masuk pada wilayah itu atau pada kebutuhan itu begitu ya. Nah, jadi hemat saya sekarang tidak lagi pada legitimasi formal, tapi yang juga penting adalah legitimasi dari segi substansi dan legitimasi komunikasi. Itu yang mungkin harus diisi oleh teman-teman kita di KNPI begitu ya. Jangan sampai nanti pacara kokod, bahasa Indonesia pacara kokod aja gitu. Ini ada mengerjakan pemerintah, ini mengerjakan pemuda, mana itu yang sebetulnya. Tetap kita harus punya identitas, tetap kita punya pembeda, kita tidak punya pengenal bahwa inilah KNPI yang mengerjakan. Ini KNPI yang harus bertanggung jawab. Ini punya KNPI yang punya komitmen gitu ya. Dan ini juga KNPI yang harus punya konsekuensi begitu. Ketika tidak dikerjakan, kita diabaikan begitu ya. Hanya nama saja, hanya sekretariat saja yang dilengkapi dengan berbagai macam peluang, tapi efek dampak kepada masyarakatnya apa? Nah, itu yang harus dipikirkan juga. Walaupun tadi dengan jelas oleh kedua kandidat tadi mengatakan bahwa ya sudah, kita sudah rumuskan apa yang harus dikerjakan dengan pemuda tersenyum, dengan pemuda gemilang, itu ya jawaban-jawaban yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan itu ya jawaban begitu, Kang Eris. Ya, menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Kang Hendra. Saya hanya underline, menggarisbawahi bahwa pemuda harus diberi kepercayaan. Nah, pengalaman Anda di KNPI dan di OKP-OKP ini, apakah pemerintah sudah memberikan kepercayaan kepada pemuda untuk berkarya? Terima kasih. Sejauh ini yang kami rasakan bahwa KNPI ini kan memang dilahirkan menjadi organisasi wadah berhimpun, di mana di dalamnya juga tidak kemudian hanya sebatas menjadi kepanjangan tangan pemerintah, bukan. Bahwa kita selalu memahami pemuda adalah agen perubahan, agen social of change, maka di situ tetap harus ada nilai-nilai kritis. Artinya bahwa KNPI dibentuk bukan untuk menjadi kepanjangan tangan pemerintah, bukan, akan tetapi menjadi mitra strategis pemerintah, khususnya dalam konteks kepemudaan. Walaupun pemuda dalam setiap segmentasi selalu ada, dalam setiap ruang selalu ada. Artinya memang kita, kalau kaitan tadi yang disampaikan harus diberikan kepercayaan, saya kira sejauh ini kepercayaan terhadap generasi muda yang memang kita harus menjadi aktor dalam setiap persoalan-persoalan, dalam setiap situasi, dan bahkan memang generasi muda jangan sampai seolah dijadikan objek. Kalau tadi Kang Eris bilang tentang bagaimana nanti KNPI ke depan program atau tagline yang kita bawa ini bisa menjadi seimbang atau sinergi, saya kira faktanya pasti akan bersinergi, karena tidak mungkin kita tidak bersinergi. Hanya bagaimana nanti terintegrasi antara program yang dijalankan oleh pemerintah ataupun oleh KNPI. Inti akhirnya adalah prinsipnya bagaimana semua maslahat dan menghadirkan kebermanfaatan. Ya kira-kira khairunas anfa'um linas lah. Kalau dalam konteks kepemimpinan, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahat. Ujungnya kemaslahatan lah kira-kira. Kalau kira-kira KNPI ini ada suatu yang membawa kepada kemudorotan, segeralah kita satu sama lain saling mengingatkan supaya bagaimana program kerjanya, karakteristik generasi mudanya, peningkatan kualitas SDM lah. Yang tadi disampaikan tentang kompetensi, bahwa di situ ada kritis, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Tidak mungkin kita bisa berjalan sendiri-sendiri, harus berkolaborasi. Tapi selama ini komunikasi dengan pemerintah aman-aman saja ya? Pemerintah sudah menganggap bahwa KNPI sebagai mitra strategis? Alhamdulillah sejauh ini, yang pertama pada saat kita diberikan perhatian khusus, bukan hanya dalam konteks anggaran, bukan hanya dalam konteks infrastruktur, dan bukan hanya organisasi-organisasi mitranya saja, tapi secara menyeluruh alhamdulillah sejauh ini
ya walaupun tetap harus ada peningkatan, tetap harus kita tingkatkan. Kita tidak merasa lebih baik, pemerintah pun juga demikian, karena disitulah peran kita untuk saling mengingatkan satu sama lain. Baik, Kang Ridwan, tadi Prof. Asep menyebut mengenai masalah independen gitu kan. Ada respon yang bisa disampaikan tentang kaitan bahwa pemuda harus independen, tidak terlalu dekat dengan kekuasaan dan lain sebagainya. Bagaimana jawaban Anda? Ya, saya lihat, saya kira iya betul, sebagai pemuda dan juga sebagai organisasi pemuda, antara independen dan interdependen itu juga butuh kita lihat gitu. Kita bukan melihat kita mesti terpisah dari pemerintah, tapi kita punya hubungan resiprokal dengan pemerintah. Saya kira itu semangat yang mau kita angkat. Dalam konteks nilai, gagasan, dalam konteks kritik maupun otokritik, saya kira peran kita jelas. Bagaimana pemuda juga bisa memberikan. Tapi di tengah sebetulnya saat ini kondisi pandemik, kondisi emergensi, saya kira semangat kolaborasi itu juga butuh kita angkat. Ya, saya sebagai pemuda saat ini ya memang dengan aktivitasnya juga turut serta dalam pembangunan di Jawa Barat, dan saya juga melihat bagaimana semestinya pemuda juga bisa beraktivitas. Contoh yang terakhir, tadi saya menyinggung vaksinasi ke dalam sesi sebelumnya, mungkin sedikit mendetailkan. Pemuda bisa masuk dalam konteks mengajak sebanyak mungkin masyarakat untuk ikut vaksinasi, mengatasi isu hoax, membuat orang bisa datang ke puskesmas atau sentra vaksin, itu saja butuh dilakukan. Kita juga bisa masuk dalam konteks karena kita punya massa, punya istilahnya tim di lapangan, ya kita juga bisa mengajak untuk membantu tracing atau juga mendukung kegiatan-kegiatan isoman. Saya kira peran penting dalam konteks pembangunan adalah pemuda, dan KNPI, salah satu organ pemuda terbesar di Indonesia atau di Jawa Barat saat ini, adalah salah satu aktor penting dalam pembangunan. Saya kira saya memposisikannya akan demikian. Ya, itu mungkin yang dimaksud oleh Anda sebagai kolaborator kebaikan pemuda Jawa Barat, begitu mungkin Kang Ridwan? Iya, artinya gini, pemerintah nggak bisa berdiri sendiri, media tidak bisa berdiri sendiri, pengusaha tidak bisa berdiri sendiri, akademisi juga tidak bisa berdiri sendiri. Ada satu sayap sendiri, itu masyarakat, di mana pemuda di dalamnya. Itu peran kita. Contoh ya tadi bidang vaksin salah satu contohnya. Lain-lainnya saya kira banyak hal. Nah, itu semangat yang mau kita angkat dalam pembangunan ke depan. Kita berkritik, kita memberikan masukan. Kebetulan saya mungkin punya akses untuk bisa juga membantu memberikan masukan. Artinya kritik itu dilanjuti dengan solusi-solusi yang mungkin kita integrasikan dengan semangat pembangunan bersama. Ya, Kang Hendra, menurut Anda sendiri bagaimana semangat kolaborasi di level anak-anak muda saat ini? Yang kita lihat, alhamdulillah, walaupun memang harus ditingkatkan, sampai hari ini cukup baik, tapi peran-peran penting dalam situasi yang hari ini kita hadapi sangat berbeda, karena tahun-tahun sebelumnya kita tidak pernah berpikir situasi akan seburuk seperti ini dalam kondisi pandemi ya. Yeah. Dulu kita selalu menggenjot, memberikan edukasi untuk diri kita dan untuk lingkungan kita, bahkan untuk kepemudaan Jawa Barat, untuk percepatan adaptif terhadap perkembangan zaman dalam menghadapi 4.0, revolusi industri 4.0. Hari ini kita dihadapkan dengan situasi yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita sangka-sangkakan situasinya tiba-tiba lah. Jadi kalau konteksnya kolaborasi sampai hari ini kita lihat dalam setiap ruang, entah itu dunia pendidikan, dunia sosial, kemudian politik, kesehatan dan lain sebagainya, kita selalu alhamdulillah adalah dalam setiap ruang tersebut. Artinya adanya hadirnya pemuda dalam setiap ruang tersebut, itulah kolaborasi yang kami ciptakan, dan mudah-mudahan peningkatan kesadaran itu kemudian tingkat kolaborasinya juga bukan hanya antara pemerintah dengan pemuda, bukan antara pemuda dengan masyarakat, tapi semua stakeholder, apalagi menghadapi situasi yang saat ini kita hadapi bersama. Baik, Kang Hendra, Kang Ridwan, kemudian Prof. Asep, kita akan lanjutkan kebersamaan kita di dialog spesial setelah beberapa informasi berikut ini.